Kita lanjutkan dialog kami pemirsa. Jika memang ada beberapa rekening yang seharusnya menerima bansos ini kemudian disalahgunakan untuk bermain judi online. Pak Trubus, kita ingin menanyakan sebenarnya celahnya di mana sehingga dana ini disalahgunakan? Celahnya pertama itu dari ini Mbak, banyaknya rekening. Rekening yang harusnya selalu diupdate. Nah artinya apa? Ini kan ada yang menerima lama, udah lama sekali, itu kan harusnya rekeningnya dicek dulu. Ini dia menerima sudah tadi sampai ke Pak Menteri ada sampai 10 sampai 15 tahun. Iya. Rekeningnya itu saja. Ini harus diganti. Jangan-jangan rekening nanti cloning atau apa kan kita harus dilihat juga. Yang kedua juga ada rekening yang kategori itu nggak aktif, itu dorman. Nah rekening dorman ini harus dicek dulu, kan tidak bisa nanti PPATK tiba ini karena dorman langsung ditutup. Anda yang punya ini sensitif loh, bisa marah nanti ngamuk mereka yang dapat misalnya seperti itu. Nah harus dipanggil dulu yang bersangkutan pemilik rekeningnya, beri diedukasi dulu, harus istilahnya itu masih dipakai atau tidak, kan ditanyakan secara baik-baik supaya tidak menimbulkan istilah kekecewaan, kemarahan. Nah akhirnya menurut saya ini pendamping PKH ini juga harus dipastikan betul nggak dia bekerja dalam arti memang memantau betul, memonitoring, mengevaluasi penggunaan dari uang yang diterima oleh para istilahnya penerima manfaat kan gitu. Jadi sasaran ini menurut saya penting sekali dilihat di sana. Karena apa? Karena sesungguhnya pemanfaatan itu tentu dia istilah pendamping PKH ini kan kepanjangan tangan pemerintah gitu yang di tingkat paling bawah lah gitu. Nah ini yang harus istilahnya proaktif melaporkan, sekaligus kalau ada temuan-temuan juga harus ini segera istilahnya melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hari ini di tingkat bawah, tentu artinya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat pemerintah daerah itu harus koordinasi itu. Di satu sisi juga memang banyak juga masyarakat kita ini memang ya ego kan istilahnya sudah menerima wajiban untuk istilahnya kalau diintervensi kan dia bisa tersinggung marah Mbak. Kalau artinya mungkin pendamping juga ada handicap di situ untuk istilahnya menegur atau mungkin memberikan arahan-arahan yang kemudian oleh si penerima manfaat itu seperti dihindari gitu kan juga harus dilihat. Tapi ini memang suatu hal yang penting adalah bagaimana kemudian pemerintah menata ulang, karena ini memang masalah sensitif. Kalau misalnya mereka dulunya menerima jadi nggak menerima, itu bisa ngamuk Mbak. Nanti itu persoalan nanti menyalahkan ke pemerintah kan. Dan ini juga harus dilihat secara utuh. Nah kemudian ini kan persoalan sudah cukup lama sebenarnya, karena karena kalau misalnya itu dibiarkan terus menerus, soal ini kan jadi pemanfaat judul itu tidak hanya persoalan judi saja, tapi di situ juga ada penipuan, ada peretasan yang semuanya saling kait mengait. Nah, kalau ini kemudian tidak dilakukan investigasi penyelesaian secara menyeluruh, khawatir saya itu menjadi ajang di mana kemudian ada orang-orang free rider lah, orang penanggung jawab mencari manfaat di situ, mencari keuntungan. Kita juga akan tanyakan kepada pemerintah. Pak Menteri, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Trubus juga menyatakan bahwa ada beberapa rekening yang kemungkinan disalahgunakan ataupun rekening dorman. Ini apakah dari pemerintah sendiri ada pemutakhiran data yang merupakan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah, Pak Menteri? Ya jelas, ini kita akan jadikan bahan evaluasi. Maka itu ini bagian rangkaian yang kita lakukan untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran. Saya ingin menanggapi Pak Trubus sedikit ya, bahwa memang kita punya pendamping PKH. Tapi tidak semua penerima bansos itu ada pendampingnya. Tetapi saya setuju bahwa pendamping harus ikut tanggung jawab. Jika nanti misalnya, ini kan sudah ada nama-nama ini yang ditengarai ikut judul dari temuan PPATK itu. Nah, nama-nama itu jika dia masuk program PKH, nanti akan diketahui siapa pendampingnya, itu pasti. Nah, nanti kalau sudah diketahui KPM-nya siapa, pendampingnya siapa, ini akan menjadikan bahan evaluasi kita ke depan. Apakah pendamping ini bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi intinya, ini memang bagian dari langkah pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka memastikan bahwa bansos tepat sasaran. Saya sendiri setelah dilantik terus mempelajari apa yang sudah dilakukan selama ini, data-datanya seperti apa. Nah sekarang ini mulai kita tindak lanjuti berdasarkan data-data yang ada. Saya setuju kita evaluasi, kemudian kita lakukan perombakan kebijakan yang baik, agar ke depan penyaluran bansos lebih prudent, ya, lebih hati-hati dan juga patuh
kepada seluruh aturan yang ada. Saya kira ini yang sangat penting. Ini tadi yang kita sebut mengejutkan itu adalah 500 lebih tadi ya nomor rekening yang ditengarai ikut main judol itu baru dari satu bank itu. Dan nanti bank-bank yang lain kita juga perlu lihat lagi. Maka itu saya memang secara khusus mohon kepada PPATK untuk semua dianalisis, untuk dieksplor sedemikian rupa. Nah, nanti kita terima data dari PPATK dari seluruh perbankan yang memang telah menerima penyaluran bansos dari kami. Baik, dari PPATK sendiri apakah datanya sudah ada dan apakah akan terus bertambah? PPATK sendiri dalam khususnya yang bermain judol ini ya Pak Natsir, kami ingin mengetahui datanya dan juga nilainya ini berapa Pak Natsir? Ya, tentu dari data yang ada terus akan kita lakukan ya. Dan kita bekerja secara optimal untuk agar semua penerima bansos ini tepat sasaran ya, sebagaimana arahan Bapak Presiden. Tentu kita juga melakukan mengembangkan ya dari pemetaan risiko dan membangun sistem deteksi dini ya, atau early warning ya terhadap rekening bansos yang disalahgunakan itu. Saya kira kami juga mengapresiasi ya atas informasi data yang disampaikan oleh Pak Saifullah ya dan teman-teman dari Kemensos. Nah, PPATK selain fungsinya melakukan analisis dan menyampaikan hasil analisis kepada penegak hukum dan pihak terkait lainnya, kami juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Jadi selain data-data itu kami sampaikan, tentu kami akan juga berikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial ya atas data-data yang kita temukan nantinya. Seperti itu, Mbak. Berapa kerugian negara Pak Natsir atas rekening yang diduga bermain judol ini? Secara pasti belum kita hitung ya, tapi kan sebagaimana saya sampaikan tadi ada 571.410 orang yang penerima bansos ini yang teridentifikasi sebagai pemain judi online dari data 2024. Dan deposit dari para pemain judi penerima bansos tadi itu mencapai angka 957 miliar. Nah, kerugian negara tentu nanti akan dihitung oleh pihak lain seperti itu. Baik, Pak Trubus, kita langsung tanggapi. Menurut Bapak sendiri, pandangannya dari sebagai pengamat, dengan adanya data yang tadi sudah disampaikan, apakah yang harus dilakukan dan bagaimana juga bisa membedakan hingga rekening tersebut bisa disalahgunakan sebagai judol? Apakah ini merupakan yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok? Iya, ini memang di publik dugaannya dua. Pertama, itu ada yang bermain secara individual. Ini selama ini diduga itu saja, tapi ada dugaan yang kedua itu sifatnya ada yang mengatur gitu. Jadi ada sifatnya ada yang ya ada bandarnya lah kira-kira seperti itu, sehingga ini bisa bermain secara ya cantik lah bahasanya mereka, sehingga pemerintah sampai hari ini baru sekarang kan ini dilakukan setelah Pak Menteri baru ini, kebijakan Presiden yang sekarang, yang dulu kan sudah berlangsung lama. Ini itu pun juga tahun 2002 sampai 2024 yang baru dianalisa, dan itu baru satu bank. Artinya apa? Di sini kemungkinan bahwa akan terjadi jumlahnya lebih banyak lagi sangat besar. Nah, karena itu sebenarnya ini perlu pemerintah membuat satu kebijakan regulasi kalau misalnya ini nantinya ditemukan ini pemainnya tunggal. Udah dikasih sanksinya apa? Itu harus jelas, karena sanksinya sanksi edukatif, nggak mungkin sanksinya terlalu berat sampai ke pidana yang lebih ini, karena ini sifatnya bantuan sosial ya. Jadi kita juga harus memandang bahwa dia warga negara yang harus diedukasi lah, karena seperti itu. Yang kedua, kalau ini sifatnya bermain ada aktor-aktor yang bermain, artinya ada unsur kebersamaan lah gitu ya. Nah, ini hukumannya seperti apa? Nah, karena itu sebenarnya tadi saya setuju dengan Pak Menteri bahwa ada dengan kerjasama dengan APH untuk menginvestigasi secara menyeluruh temuan-temuan itu.
Tetapi ini perlu dilihat bahwa persoalan bansos ini tidak semata-mata bagaimana mereka harus patuh, tetapi persoalannya bagaimana dia itu memanfaatkan uang dari yang didapat itu untuk kebutuhan sehari-hari itu. Nah ini yang artinya dikembalikan fungsi dasarnya adalah keperluan dapur. Untuk ibu menyusui, ibu hamil dan sebagainya itu kan fungsi-fungsi yang harus betul-betul dioptimalkan. Karena itu tadi kita singgung bagaimana kemudian peran dari ini pendamping PKH, meskipun tadi Pak Menteri mengatakan tidak semua memang. Nah, inilah perlu ditata ulang mengenai pendamping PKH ini, sejauh mana kemudian kalau tadi disebut nama-namanya sudah ada, maka pendamping PKH bisa dirujuk ini siapa pendampingnya kok, sehingga terjadi istilahnya uangnya dimanfaatkan untuk di luar inilah ketentuan lah kira-kira di luar tujuan. Nah, karena itulah kemudian menurut saya ini pemerintah tetap harus pada kitohnya bahwa bansos ini harus diterima kepada mereka yang memang sudah ditetapkan sasarannya. Jangan sampai disalahgunakan, khususnya untuk judi online. Nah, Pak Menteri, dengan adanya temuan dan juga fakta dari rekening yang digunakan untuk judi online ini, sesungguhnya bagaimana untuk mendeteksi rekening tersebut digunakan ataupun disalahgunakan untuk bermain judi online, Pak Menteri? Ya, saya kembali lagi tadi mengomentari Pak Trubus ya di session sebelumnya terkait partisipasi masyarakat. Jadi kita melibatkan masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi. Kita membuka yang namanya aplikasi Cek Bansos. Itu ada 2 jalur, jalur formal mulai RT, RW, lurah sampai bupati, gubernur dan seterusnya. Tapi jalur yang kedua adalah partisipasi, di mana masyarakat bisa usul dan sanggah terhadap mungkin hal-hal yang diketahui tentang penerima bansos. Bisa mengusulkan, ini saya punya tetangga, saya punya teman yang semestinya dia dapat bansos tapi kok nggak dapat. Atau juga menyanggah, ini ada tetangga saya yang sebenarnya nggak layak dapat bansos tapi dapat bansos. Ini adalah dalam rangka untuk membuka partisipasi masyarakat untuk ikut mengoreksi para penerima bansos itu. Karena memang terus terang aja selama ini yang aktif pemerintah, sementara penerima bansosnya ini belum aktif. Nah sekarang ke depan sedang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional adanya aplikasi yang membuat nanti penerima bansos juga ikut aktif melaporkan seluruh bansos yang diterima lewat satu mekanisme yang dibuat. Tapi itu nanti ini dalam proses lah untuk memperbaiki agar kita makin akurat datanya dan diterima disalurkan kepada mereka yang berhak. Nah, kami berdasarkan data-data ini nanti akan menjadi bahan evaluasi dan mengambil kebijakan. Karena memang jelas arah kita sesuai arah Presiden, arah kita sangat jelas. Bahwa kita ingin bansos tepat sasaran. Berbagai cara kita tempuh, tapi saya setuju dengan Pak Trubus, tentu tetap kita akan juga memasukkan unsur edukasi di sini. Nah, tadi yang namanya pendamping juga ikut bertanggung jawab. Terima kasih masukannya Pak Trubus. Ya, Pak Menteri. Dan juga Pak Nasir juga kami ingin mengetahui tadi menanggapi dari pernyataan dari Pak Menteri, apakah ada hal-hal yang perlu disosialisasikan kepada warga khususnya untuk juga turut memantau rekening dari bansos yang disalahgunakan. Sesaat lagi Pak Nasir, kami akan kembali selepas jeda.